kami dari kelompok 2 10 MIA 1 ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Amanda Putri. Saya selaku ketua kelompok 2. Saya dari kelas 10 MIA 1 SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan teori trigonometri. Sebelum itu, apa itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonan yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga. Kali ini saya akan membahas konsep dasar trigonometri dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Konsep dasar trigonometri terdapat 2 sudut satuan, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Dasar trigonometri yang pertama, satuan derajat, di mana satu putaran penuh merupakan 360 derajat dan 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Selain itu, dalam derajat ada juga detik dan menit, yaitu 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 detik sama dengan 3600 detik. Atau juga bisa dibikin 1 menit sama dengan 1/60 derajat, dan 1 detik sama dengan 1/60 menit, 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. 2. Satuan radian. Misal OA kita buat menjadi putaran penuh, yang dimana putaran penuh ini menghasilkan titik B. AB itu merupakan busur. Sudut AOB sama dengan panjang AB per R sama dengan 2IR per R, dan R-nya dimatikan menjadi 2pi radian. 1 putaran sama dengan 2pi radian. 2pi radian sama dengan 360 derajat. Di mana kedua ruas ini kita bagi menjadi 2, yaitu pi radian sama dengan 180 derajat. 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kita dapat mengetahui 3 hal, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Untuk mempelajari lebih lanjut, yuk mari kita simak perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misal nih, segitiga siku-siku yang dimana inti A adalah sudut alfa dan titik B merupakan sudut siku-siku, dan titik C sisi samping berada di samping sudut alfa, dan sisi depan berada di depan sudut alfa. Sisi miring berada di sudut siku-siku. Nah, misal nih ada sudut alfa yang terletaknya berbeda. Sisi samping berada di samping sudut alfa. Sisi depan berada di depan sudut alfa, dan sisi miring juga berada di depan sudut siku-siku. Untuk menentukan sinus, kosinus, dan tangen tergantung di mana terletaknya sudut alfa. Yaitu untuk mencarikan sinus, kosinus, dan tangen, sinus sama dengan sisi depan per sisi miring, yang dimana sisi depannya PC dan sisi miringnya AC. Untuk mencari kosinus alfa, yaitu sama dengan sisi samping per sisi miring, dan dimana sisi sampingnya AB dan sisi miringnya AC. Untuk menentukan tangen, yaitu sisi depan per sisi samping, dan dimana sisi depannya itu BC dan sisi sampingnya itu AB. Untuk mencarikan keterbalikannya segitiga tersebut, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen, yang dimana untuk mencari kosekan, miring, sisi miring per sisi depan. Sisi miring
samping, yang dimana sisi miringnya AC, sisi sampingnya BC. Untuk mencari kotangen, yaitu sisi samping per sisi depan, yang dimana sisi sampingnya BC dan sisi depannya AB. Untuk memahaminya lebih lanjut, teman-teman saya akan memberikan contoh-contoh soal. Nama saya Muhammad Sinaga, saya akan menilai soal nomor 1. Besar sudut 1/3 radian. 1/3 di radian. Sama dengan 1/3 kali 180 derajat. Sama-sama dibagi 3. 3 menjadi 80 menjadi 60. Dan hasilnya besar sudut 1/3 di radian adalah 60 derajat. Perkenalkan, nama saya Nika Netisha. Saya akan menjawab soal nomor 2. Besar sudut 40 derajat sama dengan titik A. Jawab. 40 derajat sama dengan 40 derajat dikali pi per 180 derajat. 40 derajat dan 180 derajat sama-sama kita bagi 20, kan menjadi 2/9 pi radian. Jadi besar sudut 40 derajat sama dengan 2/9 pi radian. Kenalkan, nama saya Ahmad Suja, saya dari kelompok 2 yang menjawab soal nomor 3, yaitu berapakah hasil dari 4 derajat, 3 menit dan 4 detik? Jawabannya adalah 4 kali 3600 detik ditambah 3 dikali 60 detik ditambah 4 detik sama dengan 14.400 detik ditambah 180 detik ditambah 4 detik sama dengan 14.584 detik. Ini jawabannya. Perkenalkan, nama saya Filja Jana. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu ubahlah 30 derajat, 12 menit, 36 detik, titik-titik derajat. Jadi jawabannya adalah angkat 30 derajat ditambah 12 dikali 1/60 derajat ditambah 36 dikali 1/3600 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 0,2 derajat ditambah 0,01 derajat. Jadi jawabannya adalah 30,21 derajat. Nama saya Sultan Aditya Kusuma. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 5. Nilai kosinus Y pada gambar berikut. Jawabannya kosinus Y sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan YX per YZ. Kosinus Y sama dengan akar 13. Karena sisi samping belum diketahui, di sini kita akan mencari dengan rumus tribun Pitagoras. YX kuadrat sama dengan YZ kuadrat kurang XZ kuadrat. YX kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat kurang 3 kuadrat. YX kuadrat sama dengan 13 kurang 9. YX kuadrat sama dengan akar 4. YX sama dengan 2. Jadi kosinus Y sama dengan 2 per akar 13
13 kali akar 13 per akar 13 sama dengan 2 per 13 akar 13. Gitu. Perkenalkan, nama saya Wela Natasha. Saya di sini akan menjawab soal nomor 6. Tentukan sin R pada gambar berikut. Jawabannya adalah sin R sama dengan sisi depan per sisi miring. Yang dimana sisi depan adalah PQ dan sisi miring adalah RQ. Sin R sama dengan 6 per akar 10. Sin R sama dengan 6 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10. Sin R adalah 6 per 10 akar 10. Pasnya 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu tentukan 35 derajat, 20 menit ke derajat. Jawabannya adalah 35 derajat tambah 20 menit kali 1 per 60. Jadi 20 nya dibagi dengan 20. Jadi 20 menjadi 1, 60 menjadi 3. Hasilnya dari 20 adalah 35 derajat ditambah 0,3, hasilnya adalah 35,3. Sekian dari video pembelajaran yang kami berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan pada soal dan jawaban atau pengucapan yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.